Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Puspitasari dari kelas MTB akan menjelaskan manajemen data dalam pengendalian umum ITOT. Pengendalian manajemen data dimaksudkan agar data dalam perusahaan terkoordinasi dengan baik. Data harus tersedia untuk digunakan kapan saja, dimanapun, dan dalam bentuk apapun. Sistem manajemen data harus menjamin adanya data security, data integrity, dan data independence, serta data harus dapat dimodifikasi dengan mudah oleh yang berwenang sesuai dengan kebutuhan user. Menurut Weber, terdapat 4 tujuan utama yang harus dicapai oleh pengelola data agar pengolahan data dapat dilakukan dengan baik. Pertama, shareability, atau kemampuan untuk berbagi. Memakai data yang berbeda dalam satu perusahaan harus diizinkan masuk dan menggunakan data yang sama. Mereka tidak perlu memiliki kopi dari data yang sama tersebut. Kedua, viability atau tersedia. Jika data digunakan bersama-sama, maka pemakai harus dapat masuk dan menggunakan data tersebut pada saat dibutuhkan dari lokasi mereka dan dengan format yang mereka perlukan. Tiga, availability atau kemampuan untuk berkembang. Fasilitas yang ada untuk mengolah data harus dapat dikembangkan dengan mudah sesuai dengan perubahan yang diperlukan oleh pemakai. Dan yang terakhir, integrity atau keutuhan. Jika data digunakan oleh banyak pemakai, maka keaslian, keakuratan, dan kelengkapan data harus terpelihara. Terdapat dua kategori pengendalian manajemen data. Yang pertama itu akses kontrol atau pengendalian akses. Pengendalian akses didesain untuk mencegah adanya akses yang tidak terautorisasi yang digunakan untuk melihat data, mengambil data, serta dapat merusak data perusahaan. Dalam penggunaan database yang terintegrasi, masalah keamanan data dapat menjadi salah satu masalah yang serius, karena dapat menimbulkan ancaman atas keamanan dan integritas data perusahaan. Ancaman-ancaman yang mungkin timbul seperti pencurian data, korupsi data, serta adanya perusakan data. Masalah-masalah ini dapat disebabkan karena adanya akses yang terautorisasi atau ada individu yang menyalahgunakan otorisasi hak aksesnya. Selanjutnya, backup controls atau pengendalian pendukung. Pengendalian pendukung didesain untuk memastikan jika ada data perusahaan yang hilang atau rusak, maka ada salinannya dalam database perusahaan. Untuk dapat memulihkan data-data perusahaan yang hilang atau rusak, perusahaan harus mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan teknik yang secara rutin dan sistematis dapat menyediakan salinan pendukung untuk data-data penting perusahaan. Pengendalian pendukung dalam lingkungan database perlu untuk dilakukan, karena dalam lingkungan tersebut sering terjadi sharing data antar departemen perusahaan, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh para pemakai database perusahaan. Database integrity yang pertama ada definition control. Data administrator dan database administrator menetapkan definisi kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya. DA mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data yang telah dibuat dan melakukan pengawasan terhadap pencapaian standar tersebut. Yang kedua ada existence control. DA dan DBA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery prosedur. DA berkonsultasi dengan pemakai untuk menetapkan backup dan recovery yang diperlukan. Yang ketiga itu access control. Kontrol akses seperti password, mencegah kelalaian, atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Berbagai level akses kontrol diperlukan untuk jenis data, grup jenis, data, dan file. Untuk mencegah hal yang tidak biasa, pemisahan fungsi yang dilakukan agar orang yang memiliki akses kontrol pada semua level tidak sama. Yang keempat, update control. Update control membatasi pengubahan database hanya oleh pemakai yang sah saja. Otorisasi update terdiri dari dua hal. Pertama, penambahan data pada database, dan yang kedua, memperbolehkan pemakai untuk mengubah dan menghapus data yang ada. Yang kelima itu konkurensi kontrol. Keutuhan data dapat bermasalah bila satu data yang sama diakses oleh dua proses dalam waktu yang bersamaan. Jika akses bersama-sama ini tidak dikontrol, maka database dapat menjadi error. Dan yang terakhir itu quality control.
Kontrol kualitas bertugas untuk memastikan keakuratan data, kelengkapan, dan konsistensi data di maintenance pada database. DA akan mengatur kebijakan dan mengajarkan user untuk mematuhi hal itu, sedangkan DBA akan memonitor dan memperbaiki kalau ada kesalahan data yang masuk dalam database. Data definition, schemas, and mapping. Yang pertama, external schema, yaitu skema yang menjelaskan pandangan atau keinginan dari user terhadap data yang ingin diketahui. Hal ini berkaitan dengan objek atau entitas dan hubungan antar entitas yang satu dengan yang lain. Karena user bisa terdiri dari sangat banyak orang, maka external schema juga bisa sangat banyak. Yang kedua itu conceptual schema, yaitu skema yang menjelaskan dan menggambarkan struktur database dari yang tadi sangat banyak external schema menurut masing-masing user, maka bisa berhubungan akan dihubungkan sehingga tidak dibutuhkan terlalu banyak lagi data dan ruang yang diperuntukkan bagi data. Dan yang terakhir ada internal schema, yaitu skema yang mulai menggambarkan bagaimana isi dari database dengan data yang di dalamnya. Ada data dari konseptual skema tadi. Dalam skema ini mulai dijelaskan record, fill, hubungan terdata, dan sebagainya. Auditor harus memiliki pemahaman yang baik terhadap tugas data administrator dan database administrator. Hal ini dikarenakan, yang pertama, jika data administrator dan database administrator tidak bekerja dengan baik, maka keamanan harta, kebutuhan data, efektivitas, dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat rusak berat. Kedua, DA dan DBA merupakan sumber daya penting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database, karena mereka merupakan pusat komunikasi antar pemakai dengan database-nya. Dan yang ketiga itu DA dan DBA menyediakan informasi administrasi dan teknis penting yang diperlukan oleh auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas dari data administrator dan database administrator. Dalam hal definisi data, DA bertanggung jawab untuk membuat rencana data strategis, menerjemahkan kebutuhan pemakai, membuat definisi konsep yang khusus, dan skema eksternal, atau adaptasinya pada kebutuhan pemakai. Sedangkan kalau DBA membuat skema internal yang khusus atau adaptasinya pada komputer. Selanjutnya, dalam hal tugas pengisian data, DA membantu pemakai untuk membuat prosedur pengumpulan data, validasi data, kriteria, dan edit. Sedangkan DBA bertugas untuk menyiapkan program untuk membuat data dan membantu memadatkan data. Dalam hal mendefinisi ulang atau merestruktur ulang data, DA bertanggung jawab untuk menetapkan konsep dan skema eksternal yang baru, membantu pemakai untuk memahami konsep tersebut. Sedangkan kalau DBA menetapkan skema internal yang baru, mengubah database sesuai dengan skema baru. Selanjutnya dalam hal filtering data atau pensiunkan data, DA menentukan kebijakan pensiunan data, sedangkan kalau DBA menjelaskan kebijakan pensiunan data. Dalam hal membuat database yang tersedia untuk pemakai, DA menentukan kebutuhan pemakai akhir atas database tools, testing, evaluating database tools pemakai akhirnya. Sedangkan kalau DBA bertugas untuk menentukan kebutuhan programmer atas data tools. Kemudian, dalam hal memberitahukan dan melayani pemakai, DA menjawab pertanyaan dan mengedukasi pengguna akhir, menetapkan dan menyebarluaskan informasi kebijakan tingkat tinggi, memberikan informasi, skema konseptual, dan eksternal. Sedangkan kalau DBA bertugas untuk menjawab pertanyaan dan mengedukasi programmer, menetapkan dan menyebarluaskan informasi kebijakan tingkat rendah, dan memberikan informasi skema internal. Kemudian dalam hal menjaga integritas database, DA mengembangkan dan mengumumkan standar organisasi, membantu pemakai untuk membuat aplikasi pengendalian. Sedangkan kalau DBA menjalankan kontrol database, membantu programmer untuk mendesain dan menjalankan kontrol aplikasi. Kemudian dalam hal memonitor operasional, DA memonitor pola pemakai database, sedangkan DBA memonitor pola penggunaan database oleh programmer, mengumpulkan statistik,
kinerja database. Intinya, kalau DBA itu lebih ke pengguna akhirnya, sedangkan kalau database administrator lebih fokus ke programmernya. Materi ini bersumber dari library Binus, kemudian repository Universitas Kristen Petra, dan juga Google Books. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.